Baik, selamat siang kakak-kakak peserta PKG PJOK Kabupaten Flores Timur kelas 3 ya hebat. Bertemu lagi di ruang tatap maya kita yang ke-13 ya. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan persiapan aksi nyata di modul ini. Kita akan berdiskusi bersama bagaimana mempersiapkan aksi nyata kita selama kita berproses mulai dari awal sampai saat ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita ini, mohon salah satu teman untuk bisa membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Kakak Ricky, Kakak Ricky boleh pimpin kita dalam doa pembukaan ini, Kak? Kakak Ricky atau Kak Fandi? Kak Fandi boleh ya? Oke, Kakak, sebentar, Kak. Ini terlalu kenapa Kak ini? Siap. Dengar. Oh ya. Bisa dengar ya, ini soalnya anak-anak ada istirahat jadi. Nah, siap. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita mengawali dengan doa. Izinkan saya berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami sepanjang hari-hari hidup kami teristimewa pada hari ini. Sekarang kami mulai mengikuti kegiatan tatap maya kami. Kami mohon tuntunlah kami dan sertailah kami, semoga apa yang kami peroleh pada hari ini dapat kami kembangkan di lembaga pendidikan kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Terima kasih Kak Fandi yang telah membawa ini. Kakak mohon izin untuk kita hari ini. Baik, kakak sudah bisa terlihat ya? Sudah. Oke, siap. Baik Pak, kakak sekalian, hari ini kita akan berdiskusi dengan materi kita hari ini, yaitu aksi nyata, persiapan aksi nyata, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di kelas kita ini, di kelas 3 Kabupaten Flores Timur ini. Jadi salam dan bahagia kakak-kakak, selamat bertemu kembali, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua dalam ruangan tatap maya kita hari ini. Jadi dalam proses kita ini, kita sudah berproses mulai dari awal sampai akhir. Maka di sini ada suatu tulisan ini, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur,
ingin tahu dan kebajikan. Ini adalah sebuah tulisan yang penuh bermakna, dan ini mari kita masing-masing memaknai dari tulisan ini nih. Kita sudah lakukan doa bersama tadi, maka kembali kita melihat kesepakatan kelas kita. Kita boleh nyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila ada teman yang sedang berbicara. Kita hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan boleh memaksimalkan fitur chat raise hand apabila hendak berbicara, dan dalam proses ini segala gangguan teknis itu hal yang wajar terkait dengan jaringan, dengan perangkat yang kita gunakan, itu suatu hal yang wajar, Kak. Ini adalah kesepakatan kita, mohon kita sama-sama perhatikan ini. Baik, untuk tujuan dari sesi kita hari ini, Kakak, ada dua, yaitu yang pertama kita merefleksikan koneksi antar materi, yaitu dari paket modul 1 dan paket modul 2 yang kemarin kita berproses melalui tatap muka. Kita akan refleksikan kembali. Yang kedua, kita memahami penugasan aksi nyata yang akan kita lakukan nanti. Nanti ada penjelasan, kita sama-sama memahami, lalu kita bisa berdiskusikan terkait dengan tugas aksi nyata kita nanti. Jadi ini agenda kita, ada 4, yaitu refleksi koneksi antar materi itu selama 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas semua itu selama 20 menit, lalu kita dialog, diskusi, dan tanya jawab terkait dengan tugas aksi nyata ini selama 7 menit, dan penutup 2 menit. Jadi kita 2 JP. Ya, Pak. Mari kita mencoba untuk merefleksikan kembali semua materi yang telah kita pelajari di paket modul 1 yang kita berproses melalui tatap maya dengan menuliskan semua tugas-tugas kita yang telah kita kirimkan. Lalu di paket modul 2 itu kita sudah berproses bersama melalui tatap muka kemarin, sehingga mungkin kesempatan ini mari kita mencoba sebelum kita melakukan aksi nyata, kita mencoba untuk merefleksikan kembali, melihat kembali keterkaitan, ya, koneksi antar materi dari paket modul 1 dan paket modul 2 ini. Dan ini kita akan berproses melalui diskusi dan berbagi bersama dengan berbagai pertanyaan penuntun untuk kita berdiskusi. Dan mungkin kita berdiskusi pertama ini terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan ini apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Maka dari pertanyaan penuntun ini, mari kita diskusi bersama, kita berbagi pengalaman bersama, kembali merefleksikan, melihat diri kita masing-masing. Baik, untuk ini saya beri kesempatan kepada kakak-kakak untuk bisa menyampaikan refleksinya berdasarkan pertanyaan pemantik ini, Kak. Yang sejauh apa pemahaman kakak atau pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini waktu dan kesempatan saya berikan, Kak. Yang baru refleksikan ini boleh resen untuk bisa menyampaikan pikiran.
Kita sudah belajar di paket modul 1 dan paket modul 2. Pada kesempatan ini kita boleh merefleksikan. Kalau yang belum sempat menyampaikan ini, boleh menulis melalui kolom chat. Tidak apa-apa. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan pada kakak. Boleh raise atau mengetik di kolom chat kakak untuk kita berbagi dan berdiskusi, merefleksikan bersama. Kita bisa menggunakan link, cuma ada sekian pertanyaan refleksi ini, saya rasa kita kondisi jaringan kita agak setengah mati ya Kak, setengah mati. Bagaimana harus akses linknya segala sehingga lebih mudahnya kita refleksi secara langsung ya. Saya sudah buat Oke, present dari Kakak Diki. Kakak Diki, silakan Kak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua terkait dengan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Menurut saya setelah mendalami modul 1 dan 2, pembelajaran efektif itu pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di mana guru memberikan informasi sifatnya itu terbatas. Jadi informasi itu guru jangan terlalu banyak omong, guru tidak terlalu banyak menyampaikan hal-hal, kita memberikan arahan saja. Sisanya itu biarkan peserta didik yang melakukan, di mana guru tinggal saja melakukan penghalusan, tinggal melakukan perbaikan gerakan-gerakan. Intinya siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi guru hanya memfasilitas saja. Selebihnya siswa yang melaksanakan. Dari saya itu Pak Fasil, terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Kakak Diki. Kita beri apresiasi kepada Kakak Diki, present jempol dan aplaus kepada Kakak Diki. Dari Kakak Diki menyampaikan tadi terkait dengan menurut Kakak Diki pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kira-kira dari kakak-kakak yang lain boleh setiap diskusi ini boleh menyampaikan ya Kak, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kita terkait dengan modul yang telah kita proses belajar bersama. Jadi Kakak Diki tadi menyampaikan pembelajaran efektif itu kita sebagai guru ya bertindak sebagai hanya memfasilitasi ya, sebagai fasilitator dalam membimbing, mendampingi mereka sehingga aktivitas gerak yang dilakukan oleh peserta didik itu mereka terlihat aktif mereka lakukan, sedangkan kita guru mendampingi lalu memberikan penghalusan, mengarahkan mereka dengan gerakan-gerakan apabila mereka melakukan sedikit keliruan. Itu kita beri ruang kepada peserta didik untuk berekspresi di sana. Jadi guru mengurangi
informasi, memberikan informasi, tapi lebih banyak aktivitas ada di peserta didik. Itu menurut Kakak Diki sampaikan tadi. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa kita berbagi, kita refleksikan bersama sesuai dengan pemahaman kita, kakak-kakak. Kalau belum sampai menyampaikan langsung, boleh sedang berpikir dan sedang menulis di kolom chat ya kak. Kita boleh memaksimalkan kolom chat pikiran, pemahaman dan pendapat kita. Kendala jaringan yang akan secara langsung. Baik Kakak Diki, dari Kakak Diki itu mungkin teman-teman yang lain sementara menulis di kolom chat ya Kak. Ada satu lagi pertanyaan refleksi ini, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar ini? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi ini saja ya Kak, kita mengulang kembali, refleksi dari pemahaman-pemahaman kita sehingga dalam proses nanti di aksi nyata itu ini kita hanya berbicara, nanti pelaksanaannya kita akan action di aksi nyatanya nanti, maka kita memahami dulu, memahami apa yang kita sudah pelajari. Boleh raise hand ataukah menulis di kolom chat, boleh Kak? Saya memahami dengan kondisi jaringan kita sehingga kita menyampaikan refleksi secara langsung Kak. Kalau tidak kita bisa menggunakan Jamboard, Figma, atau di Google Doc, Google apa kita pakai menulis, cuma kendala jaringan yang mengakibatkan kita kesulitan akses sehingga kita boleh berdiskusi secara langsung pada kesempatan bersama di ruang ini. Silakan Kak, waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin Kak, kalau ini mungkin Kakak Willy ya. Kakak Willy bisa menyampaikan pemahaman Kakak Willy terkait strategi mengajar ini Kak. Boleh bisa sharingkan terkait dengan pemahaman Kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar ini. Mungkin kesempatan mungkin saya berikan kepada Kakak Willy. Bisa dengar suara ya Kak? Oke, siap. Kalau Kakak Willy belum, mungkin kita ke Kak Fandi ya. Kak Fandi, bisa dengar suara saya Kak? Suara saya terdengar jelas atau tidak Kak? Boleh, kalau jelas boleh kasih jempol supaya kita bisa tahu. Jangan sampai karena kendala jaringan saya suaranya kurang jelas di Kakak sehingga mengakibatkan Kakak mereka. Boleh kita diskusi
berjalan ya Kak, supaya nanti sebentar kita masuk di uh, ruang ini ya, boleh kita secara cepat ya. Kalau diskusinya lama, saya kirim pakai link doc. Nanti kakak mengetik refleksi ini di Google Docs saja ya. Kalau memang kesulitan untuk menyampaikan ini, saya akan buat di Google Doc. Lalu kakak mengerjakannya dalam Google Doc ini. Ada yang raising? Oh, ya. Ya, Kakak Diki lagi, silakan. tadi saya salah baca apa ini? Ternyata strategi yang dimaksudkan nih. Ya. Sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar. Baik, kalau berbicara tentang strategi berarti berbagai macam cara bagaimana seorang guru harus menguasai cara-cara itu untuk persiapan pembelajaran. Jadi guru kalau omong tentang berpusat pada peserta didik, guru harus tahu dulu bahwa pembelajaran kalau berpusat pada peserta didik itu seperti apa, dan bukan guru sebagai sumber pengetahuan. Nah, maksud itu berarti pembelajaran peserta didik tidak selamanya guru itu sebagai sumber utama, dan peran guru di situ bahwa sebagai fasilitator, pembimbing, dan kemudian keterlibatan aktif. Kemudian untuk strategi ini sendiri, saya melihat setelah pembelajaran ini kita dalam pembelajaran 2 itu kan sudah ada berbagai macam strategi Pak Wasile. Jadi ada yang pemecahan masalah, ada yang ini. Jadi tergantung kita memilih dan melihat kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa yang si A mau belajar yang ini, kita kelompokkan, si B seperti ini. Nah, jadi keterkaitan antara kebutuhan itu dengan strategi, jadi strategi itu masuk dari bagian itu. Jadi kebutuhan belajar siswa itu kita kumpulkan sehingga dalam posisi yang tidak pembelajaran yang sama, satu arah tapi heterogen itu, kadang siswa yang heterogen itu bagaimana supaya mereka semua bisa capai tujuan pembelajaran. Jadi kalau memperlakukan semua sama itu bisa, tapi kita harus lihat dulu kemampuan setiap peserta didik, karena di situ kan pembelajaran ini juga bilang kita harus melihat, oh ternyata gerak anak ini tidak sama dengan dia ini. Ya, masing-masing siswa punya karakteristik yang berbeda. Jadi saya lihat itu, kita siapkan strategi untuk menjawab kebutuhan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Kakak Diki, terima kasih atas refleksinya terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar ini. Jadi ini pemahaman Kakak Diki. Jadi bisa kita berbagi begini, bisa membuka pemahaman kita kembali ya. Kita bisa melihat, oh padahal dalam proses pembelajaran untuk memenuhi peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, kita seorang guru harus memiliki banyak cara atau strategi ya. Strategi ini kemarin kita di tatap muka ya. Kita melihat, oh saya punya peserta didik ini dari kelas, misalnya kalau di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, kita tahu semua murid-murid yang kita mengajar. Ada yang punya kemampuan seperti ini, kita tahu. Dengan kita mengetahui melalui asesmen awal itu,
Lalu kita dalam proses pembelajaran kita bisa menentukan, oh peserta kalau seperti ini saya harus beri strateginya pembelajaran harus seperti ini. Dia kalau dia tidak suka dengan aktivitas di lapangan, mungkin dia suka yang lain, maka dalam proses pembelajaran saya harus kasih dia seperti ini. Jadi kita memiliki strategi untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran itu benar-benar berpusat pada semua peserta didik. Baik, mungkin kakak ya, sebelum kakak yang lain, oh ya kakak Nus, silakan kak. Silakan kakak Nus, waktu diberikan. Mic-nya belum on, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Saya jadi pakai HP jadi agak sama ini. Tidak apa-apa, toh. Pemahaman saya terkait dengan apa? Sejauh mana pemahaman terkait dengan strategi mengajar ya. Kalau menurut saya itu artinya yang pertama itu kita barangkali kita lihat terkait dengan pengetahuan teori pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, apakah kita sudah kita sudah siap untuk memberikan pembelajaran dengan menyiapkan materi yang baik. Nah, itu. Terus yang berikut metode, kira metode apa yang pas dan cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Karena metode ini juga sangat membantu untuk bagaimana berjalan tidaknya proses pembelajaran itu sendiri. Terus bagaimana dengan siswanya, kebutuhan gaya belajar siswa, pasti kita juga harus memahami lebih jauh sehingga penerapan actionnya itu pas dengan kebutuhan siswa. Terus dan terakhir, menurut saya itu ya sejauh mana kita melakukan evaluasi dan umpan balik. Karena ini juga penting ya. Seperti yang kita modul berapa yang kita sudah belajar itu, paling kurang ya kita guru harus melakukan evaluasi dan umpan balik sehingga daya serap siswa itu kita bisa tahu kemampuan mereka. Oke, baik, mungkin dari saya itu dulu. Saya kembalikan. Terima kasih. Pak Fasil, suara. Sorry. Oke, kakak. Terima kasih ya, Kanus ya. Kanus atas hasil refleksi pemahamannya. Ini satu lagi terkait dengan apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin kita
review kembali ya terkait dengan ini. Kakak Nus ada resin Kak? Ataukah ini yang tadi? Yang tadi, Pak. Yang tadi, Oh, sudah tadi. oh, ya. Mungkin kakak yang lain saya beri kesempatan ke Kak Andi. Kak Andi bisa kasih refleksinya terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak ini. Tadi strategi mengajar, terus yang ini terkait dengan pemahaman terkait dengan model pendidikan gerak. Ini kemarin juga apa ya? Oh ya Kak Andi, mungkin Kak Riki ya, Kak Riki boleh ya? Kak Riki, bisa dengar suara ya Kak Riki? Oke, kali itu. Kanus resen atau dari tadi lagi nih? Jaringan mungkin itu yang terbaca sekali lagi nih. Dari tadi, Pak. Oh ya, boleh apa? Kasih turun tangan dulu nanti kalau. Udah, tidak bisa jadi begitu sudah. Tekan tangan. Tekan tangan ulang lagi. Kalau 5 jam tadi. sudah resen, tekan tangan. Kalau sudah apa, tekan lagi supaya dia hilang. Oke, mungkin Kak Ronald bisa kasih refleksi ini terkait dengan pemahaman model pendidikan gerak ini. Boleh kita beri pikiran, refleksikan dulu, baru kita lanjut ke yang lain ya Kak. Yang belum sempat Kakak Andi, kalau memang tidak sempat menyampaikan ini dalam apa stasi di situ seperti yang dari kolom chat tadi, maka boleh mengetik ini refleksinya melalui kolom chat ya Kak. Boleh menyampaikan pikiran refleksinya melalui kolom chat Kakak. Mungkin kita refleksikan dua sekalian ya Kak. Satu di model, terus sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran. Jadi model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Nah, ada dua ini model duanya boleh kita refleksikan bersamaan. Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak dan sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran. Kemarin di tatap muka kita buat dengan map, tugas di map ya, model pendidikan gerak dengan model pendidikan kebugaran. Kemarin kita dengan map kita sudah berdiskusi bersama, sehingga mungkin saat ini kita mungkin refleksikan kembali. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik.
yang hendak menyampaikan refleksinya. Kak Diki sudah, Kakak Nus. Kak Egos, bisa dengar suara Kak Egos? Boleh kita diskusi di sini saja ya Kak, tidak di kolom di Doc Google atau Google Doc atau di Figma, karena jaringan kita kurang mendukung di masing-masing wilayah di Flores Timur ini, sehingga kita boleh merefleksikan langsung, sehingga mohon kita merespon atas hasil refleksi ini, sehingga nanti kita maju ke actionnya, di aksi nyatanya kita benar-benar pahami terkait dengan ini. Oke, mungkin yang lain Kak Fandi atau Kak Riki. Kita jual 2 JP ya Kak, 2 JP ya. Boleh kita menyampaikan refleksi kita terhadap dua ini, model pendidikan gerak dengan model pendidikan kebugaran. Boleh kita menyampaikan langsung nggak? Tidak apa-apa. Kakak Hen boleh kasih pikiran, atau Kakak Diki atau Kanus bisa ini, supaya kita bisa lanjut ke refleksi yang lain terkait dengan modul yang lain. Ini hanya saat masing-masing modul kita bisa refleksikan kembali terkait dengan modul pendidikan gerak kebugaran. Jadi peserta didik itu harus kebugarannya bagaimana, sehingga bisa mendukung paradigma kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini. Kita refleksikan ada lagi 2 ya Pak. Ini habis 2 lagi, kita diskusikan hanya berapa slide saja untuk diskusikan ini. Lebih-lebih di bagaimana di model pendidikan gerak ini. Jadi cukup gerak dan bugar ini nih, duanya ini nih, nanti penerapannya juga kita butuh pemahaman kita. Aktif dalam proses pelajaran sehingga mereka merasa didorong dengan kebutuhan mereka. Oke, baik, terima kasih Kak Doni. Kak Andi ya, Kak Andi. Adrianus Don Andi. Mendorong murid aktif dalam keterlibatan proses pembelajaran sehingga mereka merasa didorong dengan kebutuhan minat mereka. Ini terkait dengan 2 refleksi ini ya. Refleksi tadi pendidikan kebugaran dengan pendidikan gerak.
Mungkin saya minta satu orang atau dua orang untuk bisa merefleksikan ini dulu. Lalu kita boleh lanjut ke slide yang berikut terkait dengan SEM. Kita refleksikan ini berkaitan bugar dengan kebugaran dengan gerak. Pendidikan masih ada pikiran, Kak? Kalau belum ada, sebentar baru kita menyampaikan. Mohon disampaikan di fitur chat ya, Kak. Ya, ini satu lagi ini, Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan Sport Education Model atau SEM? Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model atau SEM ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi ini SEM ini yang kemarin kita praktekkan itu, Kak. Jadi mungkin boleh menyampaikan sejauh mana pemahaman kita terkait dengan SEM ini, Sport Education Model. Boleh raisian, Kak. SEM ini nih kemarin kita praktek 1 hari ya, 1,5 hari kita praktek. Semangat untuk lakukan praktek kemarin. Mungkin pada kesempatan ini boleh kita merefleksikan SEM dengan satu lagi barusan kemarin kita tatap muka Emaya kemarin, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait dengan asesmen otentik. Jadi SEM dengan otentik ini proses belajar pengalaman siswa yang nyata ya, dalam kehidupan nyatanya, dalam proses pembelajaran nyata. SEM ini yang kemarin kita sampai dengan praktek kemarin, bagaimana pemahaman kakak terkait dengan SEM dengan asesmen otentik yang barusan kemarin kita tatap maya kemarin. Dua ini mungkin kita kasih refleksi sekalian, ataukah boleh menyampaikan dari dua yang di atas tadi, gerak dengan kebugaran, boleh bersamaan kita menyampaikan pemahaman kita, refleksi. Silakan, Kak, kita satukan supaya mempermudah kakak untuk bisa apa. Silakan, Kak, boleh resen. Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan Sport Education Model, dan sejauh apa pemahaman saya terkait dengan asesmen otentik. Ada dua ini, mungkin kita refleksikan ya. Oke, Kakak Nus silakan, Kak. Kakak Diki, oke, silakan, Kak. Ya baik, Pak Fasil, terima kasih. Terkait dengan pemahaman saya tentang sport education model ini,
di mana peserta didik diberikan seperti penugasan atau kegiatan yang keterlibatan langsung secara nyata. Jadi di mana mereka masuk dalam satu tim, mereka berkolaborasi, bekerja sama dalam tim, mereka menjadi pengawas pertandingan, mereka jadi peserta pertandingan, mereka mengambil keputusan, menjadi penonton. Nah, dalam SEM ini untuk pembelajaran PJOK sendiri, kita kan guru setelah mempelajari ini, bahwa kita guru selama ini kita tidak biasa buat ini, kadang pembelajaran jam apa juga suruh mereka main seperti yang kita sudah bahas itu. Nah, pembelajaran SEM menurut saya ini sejauh ini bagus, luar biasa, karena siswa dilibatkan langsung dengan berbagai kegiatan yang sebenarnya ini poin penting untuk kita guru, supaya bagaimana kita melibatkan siswa dalam situasi apapun, jangan saja di pembelajaran, di kegiatan apa saja juga kita bisa melibatkan mereka dengan pembelajaran SEM ini. Kegiatan misalnya apa di sekolah kita bisa gunakan dengan metode SEM ini. Jadi ada yang sebagai pelatih siswa, dari dalam PJOK juga kita belajar, kita memberi siswa kesempatan untuk belajar supaya mereka belajar langsung, pengalaman nyata mereka. Mereka bisa merasakan, oh ternyata saya jadi pemain seperti ini. Oh perempuan, ternyata saya tidak bermain bola kaki ketika saya sebagai hakim garis, saya sebagai wasit, saya bisa tahu. Jadi pengalaman nyata ini sekaligus kita bisa masuk dengan kegiatan penilaian otentik mereka itu, kita bisa lihat, oh ternyata karakter anak seperti ini, dia tidak bisa di permainan, tapi dia bisa di wasit. Jadi penilaian itu kita bisa berikan juga saat sedang berlangsung, yang seperti kegiatan yang sudah kita lakukan baru-baru itu Pak Wasit. Menurut saya itu SEM ini luar biasa sekali. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Kakak Diki atas hasil refleksi pemahamannya. Jadi mari kita beri apresiasi berupa aplaus atau jempol kepada Kakak Diki. Artinya dari semua modul yang telah kita pelajari mulai dari awal sampai dengan dari modul 1.1 sampai dengan saat ini, itu semuanya ada keterkaitan ya. Ada keterkaitan hubungan antara satu modul dengan modul yang lain, di mana semuanya bermuara kepada bagaimana kita mengantarkan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran yang memang benar-benar pembelajaran itu berpusat pada mereka. Jadi semua aktivitas proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini bermuara kepada semuanya untuk peserta didik. Jadi baik, terima kasih atas hasil refleksinya. Jadi paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu adalah tujuannya. Lalu bagaimana kita membuatnya, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita kuatkan pemahaman kita, keterampilan kita sebagai seorang guru, sehingga kita bisa mencapai tujuan ini dalam paradigma perubahan diri di kelas dalam PJOK. Jadi untuk pemahaman kita, proses pembelajaran kita yang kita peroleh di mata-mata, kita terapkan di hanya misalnya seperti SEM, gunakan seperti yang tadi Kakak Diki sampaikan. Kalau memang ada aja acara kemah pramuka misalnya, kita bisa terapkan SEM ini ke dalam aktivitas ini. Jadi SEM itu tuh tidak termuat dalam bukan hanya intrakurikuler saja, tapi di intrakurikuler, kokurikuler, dan juga di ekstrakurikuler. Dan P5 juga kita di kokurikuler, di P5 juga kita bisa terapkan pengetahuan ilmu yang kita sudah peroleh dalam
proses pembelajaran kita di PKG ini, Kakak. Tidak semata-mata untuk kepentingan kita dalam proses pembelajaran PJOK, tapi kita bisa lakukan semua aktivitas yang ada di sekolah kita dengan pengetahuan dan ilmu yang kita peroleh saat ini nih. Baik, terima kasih kakak atas hasil refleksinya. Mungkin saat ini kita masuk ke bagian yang kedua. Mungkin kakak bisa, saya bisa menyampaikan terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata yang nanti akan kakak lakukan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Di yang pertama ini, jadi tugas aksi nyata ini ya, untuk pengertian pengantarnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak dia diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata ya, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nanti kakak akan mengimplementasikan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari yang pertama kakak buat perencanaannya. Perencanaan itu bisa dalam bentuk RPP atau modul ajar boleh. Terus pelaksanaannya hingga refleksi setelah pembelajaran. Lalu setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi refleksi itu bisa menggunakan model refleksi yang telah kita pelajari di modul kemarin untuk terkait dengan model-model refleksi kemarin. Jadi ya, ini awalnya. Terus untuk pengantar tugasnya, keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci ya, diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, dan yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah dibuat, yaitu RPP dan modul ajar itu memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video dan PJOK dalam hal ini masing. Dan nanti kakak membuat RPP atau modul ajarnya. Setelah RPP atau modul ajarnya, lalu kakak melakukan praktek pembelajaran, praktek mengajar ya, praktek mengajar, dan mengambil rekaman video. Seperti yang kemarin kita video yang kemarin analisis itu. Rekaman video berisi yang pertama, kegiatan pembukaan, itu awal. Terus yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Jadi inti ini maksimal 30 menit tanpa editan. Terus kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi ada 5 tahapan ya.
Jadi di rekaman video itu ada 5 ini nih. Jadi kakak, untuk durasi 30 menit ini nih hanya untuk di inti saja. Jadi intinya yang kegiatan intinya itu yang tanpa editan. Jadi di kegiatan pembukaan awal, lalu di kegiatan inti baru tidak boleh edit-editan. Jadi di depannya boleh buat dengan cover, edit buat dengan cover, lalu pembukaannya berapa itu tergantung. Cuman kalau nanti waktu dihitung pembukaannya untuk intinya itu di kegiatan pelajaran inti itu durasinya 30 menit itu tanpa editan. Lalu yang ketiga ini kegiatan pelajaran akhir dari pelajaran, lalu refleksi pasca pembelajaran, lalu lakukan ambil video juga terkait dengan testimoni terhadap peserta didik. Jadi ada 5 ini, nanti bisa dicatat ya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau modul ajar dan video yang diunggah. Nah, ini harus ada kesesuaian kakak. Nanti saya bisa lihat, misalnya kakak unggah RPP materinya permainan sepak bola terkait dengan bagaimana melakukan dribbling atau shoot. Tetapi nanti aktivitas pembelajarannya di videonya tidak sesuai, walaupun pembelajaran PJOK, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam RPP. Ini juga ada nanti salah satu faktor penilaian. Jadi pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan RPP atau modul ajar yang diunggah. Jadi mudah-mudahan supaya bisa connect ya dengan modul ajar dari RPP yang kita buat. Ya, ini hal-hal teknisnya. Untuk bukti karya, bukti aksi nyata ini hanya ada satu bukti dari kemampuan dan tindakan kakak. Ini manual. Ini penugasannya, ini penugasan mandiri praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi ini untuk aksi nyatanya itu kakak bisa lakukan secara baik sehingga bisa menghasilkan nilai proses pembelajaran di prakteknya nanti itu dilakukan secara baik. Terus yang berikut untuk modul ajar ya, kakak kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kakak mereka buat tadi tuh. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.5. Nah, ini yang dia menyampaikan bahwa nanti praktek pembelajarannya itu boleh membuat RPP atau modul ajar yang baru atau bisa menggunakan RPP atau modul ajar yang sudah pernah kita buat di modul 1.6 kemarin. Lalu mungkin kakak buat pengembangan perencanaan buat lagi apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Dalam hari ini itu backward design terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, apakah yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kita atau tidak. Jadi tujuan pembelajarannya sesuai dengan
penulisan ABCD ya. Untuk buat di tujuan pembelajarannya itu apakah sudah memenuhi ABCD rumusannya di tujuan pembelajaran atau tidak. Terus yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi pembelajaran diferensiasi ya, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Dan nanti yang di langkah-langkah pembelajaran itu bisa kakak-kakak tampilkan pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, sehingga di situ terlihat pemanfaatan sumber daya yang berbasis kekuatan ada. Terus mempertimbangkan dengan isu-isu sosial. Misalnya kemarin ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti ini. Pada saat memang kalau di kelas itu ada, maka kakak bisa ditampilkan itu dalam proses di tahapan langkah-langkah pembelajaran. Yang berikut, kakak menggunakan pilih salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Nanti untuk proses pembelajarannya, kakak bisa pilih. Saya pilih instruksional. Sehingga dari instruksional yang telah kita pelajari itu, apakah kakak mau pilih apa? Saya mau pilih model pendidikan gerak, ataukah milih model pendidikan untuk model pembelajaran ya? Ataukah model pembelajaran sport education atau SEM? Saya mau terapkan itu dalam prakteknya nanti. Boleh ambil praktek pembelajaran dengan menggunakan strategi yang seperti di SEM, boleh. Tapi harus dituangkan sesuai dengan di perencanaan pembelajaran atau modul ajar, RPP atau modul ajar. Adanya penerapan rencana asesmen otentik ya. Di asesmennya harus terapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang kakak pilih. Tergantung. Misalnya kemarin kita buat asesmen otentik kemarin itu. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, lalu memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran atau praktek mengajar di kelas, diunggah ke dalam LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum diedit pada LMS. Jadi ini usahakan supaya kakak buat dan upload itu jangan sampai lewat batas waktu. Dari sekian modul tugas yang kemarin banyak yang melewati waktu. Jadi tugas ini kakak mohon supaya aksi nyata ini memang nilainya dikasih nilai memang untuk sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti proses belajar ini, sehingga mohon supaya waktunya jangan terlambat. Jangan sampai melewati batas waktunya. Kak. Jadi unggahnya RPP atau modul ajar dan juga video rekaman. Dalam proses belajar video rekaman tadi yang di atas sudah saya sampaikan tadi di atas itu. Ini untuk aspek penilaian pada saat kakak unggah RPP dan modul RPP atau modul ajar dan video pembelajaran itu. Pada saat saya memberikan penilaian, ini aspek penilaiannya.
Ada A, B, C, D, ada 3 aspek ini. Yang mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang 2 menerapkan pada peserta didik, yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ada berapa aspek penilaian ini dari yang ke A ini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, peserta didik aktif atau tidak, terus membuka proses pembelajaran, melakukan aktivitas ini banyak ini. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, menggunakan strategi belajar yang berpusat pada peserta didik atau tidak, penerapan pembelajaran berbasis model atau tidak, terus lalu di penutupan proses pembelajaran. Untuk di yang ke C ini merancang otentik ini, ada merancang asesmen otentiknya ada tidak? Terus dari rancangannya ada, tapi dia terapkan tidak? Misalnya di RPP ada rubrik penilaian antar teman. Yang kemarin rubrik penilaian antar teman, berarti siswa menilai temannya. Ada tidak? Ada di RPP ada, tapi di prakteknya kita lihat di videonya ada tidak? Jadi harus ada menerapkan asesmen otentiknya. Terus di bagian refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik itu, setelah kakak implementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas kakak masing-masing, lalu silakan kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk ini. Jadi silakan kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Jadi refleksinya harus melalui 3 tahap ini. What, so what, dan no what. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Kemarin kita sudah pelajari. Untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Jadi itu. Tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Terus tahap kedua, so what. Jadi kakak melakukan refleksi itu berdasarkan no, so what, dan no what. So what menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Terus tahap refleksi yang berikut no what. Dari keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional ya. Kemarin instruksional dan non instruksional ya, atau manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan dan juga isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Itu refleksinya. Hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan. Untuk refleksi ini, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelaskan apa yang terjadi. Jadi dalam kita melakukan refleksi, itu kita tidak sedang menjelaskan kakak. Jadi kita bukan kita hanya mendeskripsikan, oh refleksi begini, tidak. Tapi kita sejauh kita menjelaskan apa yang terjadi. Jadi refleksi itu seperti itu. Terus jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi kita menyampaikan refleksi ini secara jujur ya. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki. Jadi refleksi itu tujuannya untuk kita bisa mengetahui. Kemarin kita sudah pelajari. Terus bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Jadi dalam refleksi itu. Lihatlah ke masa depan.
renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pembelajaran di masa depan, lalu jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi dalam menulis refleksi, kakak-kakak mohon perhatikan hal-hal ini, ada 4 poin ini. Bukan hanya sekedar mendeskripsi dan menyampaikan sejujurnya, bersikap reflektif, dan kita melihat ke masa depan untuk sebuah perubahan. Itu dalam menuliskan dalam proses pembangunan. Ini rubrik penilaian refleksi juga ada sini, what, so what, dan no what ini. Ini ada rubriknya. Kriterianya sangat baik, cukup, yang kurang. Misalnya saya ambil contoh, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Di situ kalau sangat baik, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi. 3 kriteria tadi. Ini 3, ada 3 nih. Bersikap selektif. Kriteria yang ini tadi 4 ini. Kalau yang ini yang kalau baik, peserta mampu mendeskripsikan kriteria dalam refleksi, hanya 2 saja kalau cukup, 1. Kalau kakak menjelaskan 3, maka 3 kriteria, mendeskripsi 3 kriteria, maka itu nilainya sudah sangat baik. So what juga sama, dan juga no what. Dan nanti rubrik penilaian refleksi refleksinya seperti ini nih. Terus untuk lini masanya, nanti yang pertama kakak mereka menyusun aksi nyata. Yang pertama, buat RPP atau modul ajarnya. Ini sesi persiapan. Jadi tadi modul ajar menggunakan modul ajar yang kemarin 1.6 itu juga bisa, tetapi mohon diperbaiki, dirubah, lihat yang belum lengkap, dilengkapi dengan rubriknya, menggunakan rubrik asesmen otentiknya, ada atau tidak, terus masih banyak kekurangan yang di mana di modul ajar atau RPP yang kemarin itu bisa dilihat, atau bisa buat modul ajar atau RPP yang baru, boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, ini setelah tahap yang pertama, lalu kedua. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Jadi buat aksi pembuatan video pembelajaran ini yang kakak-kakak ambil rekamannya. Jadi buat RPP atau modul ajar habis, laksanakan praktek mengajar, lalu ini rentang ini yang dilakukan ini RPP ini setelah hari ini ya. Setelah sesi persiapan hari, setelah hari ini kakak-kakak langsung buat RPP atau modul ajarnya memang. Terus yang kedua ini setelah buat langsung lakukan praktek mengajarnya. Jangan terlalu lama ya, karena tidak boleh melewati masa due date-nya. Jangan sampai masa waktu untuk uploadnya sudah lewat. Rentangan untuk uploadnya, upload video atau modul ajar yang RPP dan modul ajar atau video ini. Jadi upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran ini rentangannya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi setelah hari ini 8 hari ke depan. Jadi ke depan ini bisa ini hari-hari ini hari-hari Jumat, jadi 8 hari ke depan kakak-kakak boleh persiapkan ini untuk pengambilan video lalu upload. Jadi hanya lini masa rentangannya hanya 8 hari.
Setelah itu penilaian karya nyata refleksi ini setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran ini. Jadi penilaian karya nyata atau refleksi. Jadi ini setelah kakak mereka buat ini, upload ini dulu baru kakak buat lakukan refleksinya. Jadi setelah refleksi aksi nyata lalu kita tatap maya. Jadi nanti kita tatap maya lagi setelah kakak-kakak mereka buat ini RPP atau modul ajar, lalu praktek mengajar, lalu ambil videonya, lalu upload, lalu buat refleksinya. Jadi setelah kakak mereka lakukan refleksi di LMS, baru setelah 8 hari penyusunan aksi nyata itu, lalu kita akan lakukan tatap maya lagi. Jadi ini adalah lini masanya. Mohon kita perhatikan secara bersama sehingga tidak boleh keterlambatan upload tugas seperti yang tugas-tugas lain sebelumnya. Karena ini mohon butuh keseriusan, butuh tanggung jawab kita sebagai kita sudah berjuang mulai dari awal dan ini sudah mau masuk ke akhir ini. Saya sangat mengharapkan supaya kita fokus. Mari kita bersama supaya kita awali bersama, kita akhiri juga secara bersama. Jangan sampai hanya satu dan lain hal, ada yang tidak sampai finish. Itu yang kita cukup sesalkan itu. Baik, mungkin kakak dari penjelasan itu terkait persiapan aksi nyata itu mungkin dari saya hanya ini saja. Mungkin saat ini kita berdiskusi. Kalau memang penjelasan aksi nyata tadi belum jelas, mungkin kita diskusi dulu bagaimana prosesnya supaya nanti tidak ada tanya jawab di luar setelah ini nanti di grup WA kita tanya harus begini, lebih baik kita diskusikan sekarang memang kan. Oke, kita diskusi, sudah ada raise hand di sini. Kakak Hen lah. Kak Hen silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Begini Pak Fasil, mungkin terkait dengan penjelasan tadi bisa juga kena jaringan sehingga banyak hal yang saya tidak begitu rekam sehingga mungkin saya mesti bertanya terkait dengan yang pertama terkait dengan video, durasi video itu yang pertama. Yang kedua apa video terus modul sama aksi nyata itu kita uploadnya di Drive ya, baru kita kirim linknya atau bagaimana, seperti apa? Halo? Halo? Siap Kak. Terkait dengan apa nih video modul ajar sama aksi nyata itu apa kita upload di Google Drive ya? Oke. Mungkin itu saja Pak Fasil. Oke, siap Pak. Mungkin Kakak Nus angkat tangan juga. Boleh kita kasih kesempatan 2 orang ya, 2 orang baru setelah itu berdua orang lagi. Kita diskusi, kita harus diskusikan secara detail memang supaya nanti kita. Baik, sebelum yang lain mungkin terkait durasi waktunya ya. Saya ulangi, saya jawab menyampaikan dulu terkait dengan durasi waktu untuk aksi nyata ini. Nah ini bisa lihat ya, bisa di slide, bisa di layar bisa lihat, terlihat ya. Kakak bisa lihat ya di slide-nya. Halo Kak, bisa terlihat tidak slide-nya? Bisa. Oke. Jadi terkait dengan KKN tadi durasi waktunya ini ya Kak, ini. Saya harus kasih tebal ini. Durasi waktu itu untuk
kegiatan intinya saja itu hanya di inti saja itu durasi waktunya 30 menit. Jadi 30 menit itu hanya di inti tanpa edit. Jadi di inti pelaksanaan kegiatan inti itu tidak durasinya 30 menit tanpa editan. Ya Kak? Oke, lanjut. Nah, terus untuk pembukaannya kan covernya, misalnya kan kita edit video, jadi ada covernya aksi nyata dari siapa, atas nama siapa, PKG itu kan di cover depannya itu belum terhitung di 30 menit Kakak. Jadi untuk di cover depan pengantarnya itu tuh tidak terhitung, jadi untuk 30 menit itu dihitung pada saat pelaksanaan intinya, pembelajaran intinya, dan video di inti itu tidak boleh edit, hanya harus video, video juga tidak boleh potong-potong, tersambung. Dan selama 30 menit itu tidak bisa potong-potong, dia tersambung. Terus di kegiatan pembelajaran akhir dan refleksi itu, lalu testimoni peserta didik itu boleh sendiri, videonya sendiri. Lalu baru digabungkan dalam satu kesatuan di videonya. Jadi bisa untuk durasi keseluruhan di video pada saat kita upload itu bisa melebihi 30 menit, karena 30 menit khusus untuk di inti saja. Sedangkan di bagian pembukaan, terus di akhir, lalu refleksi, kita lakukan refleksi, lalu testimoni kepada peserta didik, itu video kita sendiri. Jadi mungkin waktunya melebihi dari 30 menit. Yang di sini kita menggarisbawahi di kegiatan pembelajaran inti 30 menit. Terus ini terkait dengan upload videonya, di sini tidak menjelaskan di upload melalui link di Google Drive atau ke YouTube atau ke langsung video, tidak dijelaskan Kakak. Jadi di sini juga tadi saya sebentar lihat ini, unggah upload RPP atau modul ajar yang sudah muat rekaman video. Cuma mungkin kakak mereka lihat di permintaannya, suruhannya di di LMS. Apakah dia minta dalam bentuk link ataukah dalam video. Jadi upload itu sesuai dengan petunjuknya di LMS Kakak. Jadi untuk link ataukah video langsung, silakan Kakak lihat petunjuk uploadnya di LMS ya Kak. Oke. Bisa jelas ya? Mungkin yang lain. Tadi terkait dengan durasi waktu dengan video upload dalam bentuk apa, dalam link atau apa sudah jelas. Mungkin yang lain terkait dengan penugasan aksi nyata ini. Lini masanya 8 hari dihitung mulai hari ini ya Kakak. 8 hari. Jadi hari ini hari Jumat, maka hari Sabtu depan ya, hari Sabtu. Hari Senin depan, Sabtu depan, Minggu depan itu sudah. Jadi mungkin mulai ini ke sana kakak-kakak mereka atur waktu. Kebetulan pas ini juga dalam proses pembelajaran, jadi saya rasa tidak masalah ya. Ataukah ada yang dari kakak-kakak ada yang
merasa kendala dengan pengambilan video atau apa ini, boleh kita diskusikan, Kak. Bagaimana, Kakak, jelas ataukah sudah jelas? Jelas, jelas, jelas. Oke. Baik, jadi kalau sudah bisa jelas, mohon supaya bisa, saya cuma mengharapkan, mohon memperhatikan lini masanya ini, Kakak. Lini masanya ini, karena ini sangat menentukan segala proses yang kita sudah jalani, sudah capek-capek berproses selama ini, baru mau masuk masuk finish ini, baru kita kendala dengan hal-hal lain, baru kita tidak sampai bersama, itu kan tidak terlalu bagus juga. Saya itu sangat mengharapkan dari ke-13 orang ini, Kakak, dari 13 harusnya 15, tapi 2 orang sudah menyatakan tidak mengikuti dari awal, dan 13 ini mengambil keputusan bersama dengan kita bersama proses dari awal, sehingga mengawali bersama dan mengakhiri juga secara bersama. Itu harapan saya, sehingga dengan itu kita cuma menjawabi dengan bagaimana merespon segala tugas yang kita harus buat dan harus upload di dalam LMS masing-masing. Hanya itu saja untuk diskusi, pas jelas ya. Pak Fadil, Siap. halo Pak Fadil. Ya, siap. Mungkin bisa dia punya apa slide tadi itu terkait dengan ketentuan modul ajar dan lain-lain itu, kalau bisa di-share di grup ya. Oke, siap. Nanti saya share dari ketentuan yang poin-poin penting yang terkait untuk proses aksi nyata ya, pengambilan video atau RPP semuanya itu nanti saya akan share. Siap, bisa, Kak? Tidak ada lagi, Kak, untuk diskusi ini? Sudah jelas semua ya? Ya, sudah. Oke, Kak. Baik, Kakak. Terima kasih atas diskusi kali ini. Mudah-mudahan kita berproses secara bersama. Hingga di akhir sesi ini kita sudah melakukan refleksi, koneksi antar materi kita sudah lakukan. Terus bagaimana kita sudah memahami penugasan aksi nyata ini. Jadi saya harap kita sudah bisa pahami ya. Sehingga kita paham ini, sehingga dalam proses pelaksanaan aksi nyata nanti kita bisa lakukan secara baik. Akhirnya kita sampai di penutupan ini, Kakak. Kita hanya 2 GP saja hari ini. Di penutupan ini, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Ya. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini satu ada pantun ya. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu dan terinspirasi. Tetap semangat ya, Kakak. Siap, Bos. Semangat. Oke. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk hari ini. Mohon maaf kalau memang ada yang tidak sesuai dengan perasaan kakak, menyinggung perasaan kakak, saya menyampaikan permohonan maaf. Dan kita masih bertemu di Tatap Maya lagi 3 kali ya. 3 kali yang berikut nanti tadi ada di refleksi untuk aksi nyata. Ini baru aksi nyata, nanti satu lagi
terkait dengan penugasan yang lain, nanti masih kita berproses. Jadi mohon untuk tugas yang lain selama ini kita boleh tidak serius, tetapi yang tugas di akhir ini mohon kita fokus lagi, lebih serius lagi, sehingga yang tidak boleh terlewatkan, Kak. Baik kakak, mungkin dari saya ini saja yang kita bisa berbagi bersama. Mari kita menutup semua rangkaian kegiatan kita ini dengan doa. Setelah kita doa, lalu kita foto bersama, baru kita keluar dari room ini. Boleh siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Kanus, Kak? Kanus boleh doa atau Kai? Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan. Kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan ajaran saya Katolik, teman-teman yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih berlimpah ya Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga Engkau boleh mempertemukan kami dalam sesi kegiatan ini. Kami mohon tuntun langkah kami selanjutnya agar kami boleh mengikuti kegiatan ini sampai pada finishnya nanti. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siang, Kak. Terima kasih, Kanus. Mari kita aktifkan kamera untuk kita foto bersama dulu. Yang bisa jaringan on kan kamera. Kak Egos. On ya, Kak. Kanus. Kan? Oh, bisa tidak, Kak? Siap. 1, 2, 3. 1, 3. Oke. Terima kasih, Kak. Mohon untuk mengakhiri rekaman ini. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi kita hari ini dan selamat siang semua. Oh, selamat siang, Bos. Oke, Bos. Apa saya punya nanti baru ini? Saya apa ya?